Hai, balik lagi di Satu Detik Film. Kali ini Satu Detik akan membahas film yang berjudul Talk to Me 2023. Di mana film ini menceritakan tentang sekumpulan para muda-mudi yang bermain-main dengan arwah gentayangan tanpa memikirkan dampak apa yang akan mereka dapatkan. Daripada penasaran, yuk langsung aja ke alur filmnya. Diawali dengan memperlihatkan sebuah pesta yang diadakan di sebuah rumah. Entah rumah siapa itu, gua nggak tahu. Kemudian seorang pria gondrong bernama Cole yang sedang mencari adiknya. Setelah sebelumnya si adik meminta tolong melalui telepon. Karena pintu kamarnya terkunci dan tidak mau dibuka, Cole pun mendobrak pintunya dan terlihat si adik yang bernama Daken sedang terduduk diam tanpa mengenakan baju, seperti orang sakau. Melihat si adik yang nggak baik-baik aja, Cole pun langsung membawanya pulang. Tapi tiba-tiba saja Daken memberontak dan langsung mengambil pisau pemotong bawang untuk menikam Cole. Setelah menikam kakaknya, Daken pun bundir dengan cara menusuk kepalanya sendiri tepat di depan orang-orang yang tengah berpesta. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Kalmen. Lalu kemudian kita diperlihatkan pada seorang gadis glowing bernama Mia Khalifa. Terlihat Mia sedang berduka cita atas meninggalnya sang ibunda tercinta. Dan kini Mia hanya tinggal berdua bersama ayah tirinya. Namun karena hubungan keduanya kurang baik, Mia jarang sekali berada di rumah dan lebih memilih untuk tinggal di rumah sahabatnya. Dia bernama Riley, adik dari sahabat Mia. Riley yang sehabis pulang les pun nongki bersama temannya sambil menunggu jemputan datang. Lalu temannya mengajak Riley nyebat filter eceran. Tapi Riley menolak karena takut ketahuan emak. Tak lama kemudian Mia pun datang untuk menjemput Riley sesuai permintaan dari kakaknya. Sepanjang perjalanan pulang, keduanya bernyanyi bersama. Terlihat Mia dan Riley sangat akrab. Bahkan mereka sudah menganggap satu sama lain seperti saudara sendiri. Dia nggak pernah pinjam dulu 100. Mia tiba-tiba menghentikan mobilnya ketika ada seekor kanguru yang tiba-tiba saja melintas. Karena si kanguru sedang terluka, Riley memberikan saran untuk menolongnya atau mengakhiri penderitaannya. Tetapi karena Mia tidak sanggup untuk membunuhnya, Mia akhirnya membiarkan si kanguru menderita dalam kesakitan, menunggu sampai ada mobil lain menggilas si kanguru di tengah jalan. Mia, no, we can't leave it like. Oh. Riley. Ow! Dia bernama Jet, sahabat baik Mia, alias kakak dari Riley. Terlihat Jet penasaran dengan video kesurupan yang ia dapat dari temannya. Sama seperti malam-malam sebelumnya, malam ini Mia akan numpang tidur di rumah Jet, yang memang ibu mereka berdua sudah memberikan izin untuk Mia menginap, sebagai bentuk simpati atas kepergian ibunda tercintanya. Tepat saat larut malam, Mia dan Jet pun diam-diam pergi keluar untuk ikut nongki bersama temannya yang sedang viral berkat video kesurupan yang mereka posting di sosmed. Karena Riley melihat kepergian mereka, Mia dan Jet pun terpaksa mengajaknya. Yo, check this out. Some trip. How would Haley fake that? Why would they? We're gonna be pregnant by next month, I swear. Pregnant. Setibanya di lokasi berkumpul, terlihat si ketua dari circle ini bernama Udin. Lalu tak lama kemudian, datanglah pacar Jet bernama Daniel, sekaligus orang yang mengajak mereka untuk datang ke tempat ini. Tiba saatnya permainan yang ditunggu-tunggu. Udin pun meminta satu orang untuk menjadi sukarelawan untuk permainan ini. Mia yang ingin terlihat asik di tongkrongan mengajukan dirinya untuk maju, tanpa tahu permainan apa yang akan mereka mainkan. Mia pun kaget saat mengetahui jika permainan ini mengharuskan pemainnya untuk diikat pada kursi. Lalu dikeluarkanlah patung berbentuk tangan manusia yang terbuat dari keramik. Kita masuk ke penjelasan permainannya dulu, oke guys? Udin pun menjelaskan mekanisme permainan ini, sekaligus nama dari permainan itu sendiri, yaitu Talk to Me.
Di mana permainan ini hampir mirip seperti permainan Jai Langkung, yaitu mengundang makhluk-makhluk halus seperti jin, genderuwo, dan teh kunti, dan menjadikan sukarelawan sebagai media untuk dirasuki, sehingga mereka yang menonton bisa mengajukan berbagai pertanyaan yang mustahil dijawab oleh manusia, seperti nomor togel, skor bola, atau kapan kali 500 keluar. Bukan tanpa resiko, permainan yang mereka mainkan ini terbilang sangat berbahaya karena menyangkut nyawa seseorang dan berhubungan dengan sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Karena apabila arwah yang merasuki sang sukarelawan menetap selama lebih dari 90 detik, maka arwah tersebut akan selamanya menetap di dalam tubuh si sukarelawan. Udin juga akan meniup lilin, salah satu cara untuk mengeluarkan arwah tersebut, dan juga akan mengeluarkan timer untuk memastikan permainan itu tidak melebihi dari 90 detik. Dirasa semua peraturan sudah dipahami, Udin menyuruh Mia untuk bersalaman dengan patung tangan itu. Kemudian mengatakan talk to me untuk memulai permainan. Dan tiba-tiba, Talk to me. astagfirullah, sontak Mia pun kaget saat melihat sosok hantu di hadapannya. Namun mereka semua tertawa gembira saat melihat ekspresi Mia yang ketakutan dan menganggap semua ini adalah lelucon. Mereka pun seolah-olah menikmati permainan tak masuk akal ini dan menyuruh Mia untuk melakukannya lagi. Gak mau dibilang cupu dalam tongkrongannya, Mia pun terpaksa melanjutkan permainan itu. Namun kali ini Mia harus mengatakan kalimat lain, yaitu sebuah izin agar si hantu bisa merasuki tubuhnya. Sehingga Talk to me. I'll let you in. setelah Mia dirasuki arwah gentayangan, wajah dan suaranya pun berubah menjadi sosok lain. Bukti jika praktik ini adalah sesuatu yang nyata dan bukan untuk main-main. Tetapi karena para muda-muda ini belum pernah main ke Konoha yang penuh magic dan supranatural itu mengerikan, mereka justru menganggap semua ini untuk seru-seruan dan bisa memacu adrenalin mereka semua tanpa memikirkan apa dampaknya. Lalu sampai akhirnya terjadi fenomena supranatural seperti lampu berkedip dan pintu terbuka sendiri. Mereka justru malah semakin kegirangan. Situasi pun berubah menjadi tegang saat tangan Mia sulit dilepaskan dari tangan patung tersebut. Padahal waktunya sudah hampir 90 detik sehingga Udin dengan cepat mematikan lilinnya. Dan meski waktunya lebih sedikit dari 90 detik, tetapi Mia terlihat masih baik-baik aja dan tidak mengalami hal-hal aneh selama sisa malam itu. Justru malah si bocil Riley lah yang ketakutan sendiri dan sempat meminta izin kepada Jet untuk tidur di kamarnya. Tetapi langsung ditolak sehingga Riley menghampiri Mia yang tidur di ruangan tamu. Riley kemudian menanyakan tentang sensasi yang Mia rasakan setelah melakukan hal tadi. Lalu ia mengatakan jika sensasinya seperti makan Ricis level 100. Sampai akhirnya dia tertidur pulas. Apaan tuh? Keesokan paginya ketika pulang sekolah, Jet kembali menemui Udin untuk melakukan permainan Talk to Me lagi atas permintaan dari Daniel pacarnya yang katanya ingin mencoba merasakan sensasi kesurupan. Namun kali ini acara itu akan mereka lakukan di rumah Jet. Rencana mereka rupanya sudah diketahui oleh ibunya Jet. Karena beliau kebetulan akan keluar malam ini, ia hanya berpesan agar mereka tidak minum-minum. Dan setelah selesai acara, tidak ada barang-barang yang berantakan. Lalu kemudian mereka segera mempersiapkan permainan itu. Setelah semuanya siap, Daniel yang mendapatkan bagian pertama langsung diikat pada kursi dan dihadapkan pada patung tangan misterius itu. Di mana Udin dan Jos temannya menceritakan sedikit tentang patung tangan itu. Yang katanya patung tangan itu merupakan potongan tangan manusia dari seorang paranormal yang diawetkan dan ditutupi oleh keramik lalu disempurnakan dengan tulisan mantra di luarnya sehingga tidak terlihat seperti tangan asli. Namun jika dihancurkan maka di dalamnya terdapat tangan asli manusia.
Entah informasi itu benar atau tidak, mereka sepertinya tidak peduli dan langsung memulai acara itu secepat mungkin. Say it. Talk to me. Setelah melakukan ritual, Daniel pun dirasuki oleh hantu mesum yang membuatnya melakukan gerakan-gerakan mesum. Bahkan anjing peliharaan Jet pun disikatnya juga. Melihat pacarnya dipermalukan, Jet pun meminta permainan langsung dihentikan dan meminta semua orang untuk menghapus video barusan. Sempat ngambek karena videonya nggak mau dihapus. Daniel akhirnya kembali setelah Udin dan kawan-kawan setuju untuk menghapus video tersebut. Di mana kesenangan baru benar-benar dimulai ketika satu persatu dari mereka semua bergantian untuk mencoba permainan ini. Setelah yang lain beberapa kali mencobanya, Riley yang tak ingin dianggap bocah cupu pun meminta izin kepada Jet untuk ikut bermain. Tetapi Jet tidak mengizinkannya karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi Udin mengatakan jika anak di bawah umur masih rentan secara mental dan psikis. Bahkan durasi kerasukannya mungkin hanya sekitar 60 detik saja. Melihat Riley yang ngambek karena sering dilarang-larang kakaknya, membuat Mia menjadi kasihan lalu memohon kepada Z agar Riley dibolehkan ikut bermain walaupun sebentar saja. Dirasa si Glowing Mia tidak sepemikiran dengannya, Jet pun menolak dan langsung pergi meninggalkan ruangan itu. Lalu saat Udin dan Josh sedang berkemas untuk pulang, Mia yang kasihan pun mencoba berbicara kepada Riley dan mengizinkannya untuk melakukan permainan itu tanpa memikirkan dampaknya. Dan mereka pun memberikan kesempatan untuk Riley bermain dengan satu syarat, yaitu hanya dilakukan selama 50 detik saja. Get up. Yep. Talk to me. I'm so sorry. Dan betapa terkejutnya Mia kalau yang merasuki Riley adalah arwah ibunya yang baru meninggal. Mia yang masih terpukul atas kematian ibunya membuat Mia lupa segalanya. Bahkan ketika waktu sudah lebih dari 50 detik, Mia sama sekali tidak memperdulikannya dan memohon agar Udin memberikan tambahan waktu supaya dirinya bisa berbicara dengan arwah sang ibu. Dirasa Mia sudah melewati batas aturan dan waktu sudah mencapai 20 menit tanpa memikirkan keselamatan Riley. Tiba-tiba ya, sungguh celakalah mereka semua saat si arwah melukai tubuh Riley secara bertubi-tubi. Dan karena waktu sudah lebih dari 90 detik, maka api lilin yang seharusnya bisa mengeluarkan si arwah pun menjadi tidak berguna lagi. Alhasil, mereka semua terutama si Glowing Mia harus ketempuhan saat Riley mengalami cedera yang sangat parah. Pihak berwajib pun meminta keterangan dari semua orang yang ada di TKP. Dan sulit sekali bagi para kepolisian untuk memahami motif yang terjadi. Karena ini menyangkut hal-hal goib yang tidak terlihat oleh mata. Sehingga untuk sementara waktu kasus ini dinyatakan sebagai kecelakaan dan kelalaian para remaja. Tak ingin disita oleh kepolisian, mereka pun setuju untuk membiarkan Mia membawa patung tangan itu. Merasa dirinya bersalah kepada Riley, lalu Mia pergi ke rumah sakit untuk memeriksa kondisi Riley saat ini. Namun niat baiknya harus dicegah oleh Jet dan ibunya yang menganggap jika Mia adalah penyebab dari musibah ini. Yang pada kenyataannya kita yang menonton pun bisa menilai sendiri bahwa semua ini terjadi akibat dari keegoisan Mia yang ingin berbicara dengan arwah ibunya. No, Jade, I'm so sorry. Setelah insiden tadi, kini Mia bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat sebelumnya. Seperti penampakan-penampakan aneh, lalu Mia langsung pergi ke toilet untuk memastikan apa yang dilihatnya. Tapi Mia tidak menemukan siapa-siapa kecuali rasa kecewa dan penyesalan yang semakin mendalam.
Melihat Mia yang mengalami sedih mendalam, membuat Daniel menjadi khawatir, sehingga dia berinisiatif untuk mengantarkannya pulang. Bahkan Daniel ikut tidur satu ranjang di kamar tidurnya. Kini Mia mengalami hal-hal aneh, bahkan ia sering melihat makhluk goib. Seperti saat ini Mia melihat sosok aneh di pojokan, dan anjay. Di luar kesadarannya, Mia memasukkan kaki Daniel ke dalam mulutnya. Daniel yang terbangun menjadi ketakutan dan memutuskan untuk pergi meninggalkan Mia. Sehingga Mia semakin dibuat tertekan oleh situasi yang sedang dihadapinya saat ini. Talk to me. Bukannya sadar diri dan merenungi kesalahannya, Mia yang masih penasaran dengan sosok arwah sang ibu pun nekat melakukan ritual talk to me sendirian tanpa didampingi oleh siapapun. Mia yang belum bisa menerima kepergian sang ibu pun nampaknya sudah kehilangan akal sehat, bahkan membiarkan arwah tidak jelas tersebut menemani tidurnya malam ini. Beberapa hari berlalu, Riley yang wajahnya sudah hancur pun terlihat sedang dibersihkan oleh Jed kakaknya. Dan karena tubuh Riley sekarang seperti rumah tanpa pintu, maka arwah pun bisa keluar masuk ke tubuhnya kapan saja. Yang pada akhirnya justru membuat Riley semakin menderita. Tak ingin kejadian ini terus berlanjut, Mia dan kawan-kawan pun berkumpul untuk mencari solusi atas apa yang menimpa Riley. Di mana Josh, sang pemilik patung tangan paranormal itu pun menceritakan tentang salah satu sahabatnya bernama Daken, yang sudah kita lihat di adegan awal film tadi. Sama seperti mereka semua, awalnya Daken iseng melakukan permainan ini, sampai dia terobsesi dan melakukannya tanpa pengawasan orang lain. Yang pada akhirnya Daken menjadi orang yang selalu kesurupan setiap saat. Bahkan sempat menikam Cole kakaknya, sampai akhirnya Daken bundir. Lalu mereka pun menemui Cole untuk menanyakan tentang solusi atas permasalahan ini. Tetapi secara logika, jika Cole tahu tentang caranya, mungkin Daken adiknya bisa selamat. Sehingga alih-alih akan menemukan titik terang, Jed malah semakin kecewa dan semakin membenci Mia atas insiden itu. You shouldn't have let him do it, man. Sempat terjadi adu bacot. Mia yang ingin bertanggung jawab pun teringat dengan Udin yang belum mematikan lilinnya. Yang memang pada malam itu dia lupa melakukannya saking paniknya melihat Riley yang membenturkan kepalanya sendiri. Lalu Mia berteori jika mungkin itulah penyebab arwah tersebut terus berada di dalam tubuh Riley. Ibarat pintu sebuah rumah, lilin tersebut mungkin adalah kunci untuk menutup tubuh Riley dari arwah yang ingin merasuki tubuhnya. Talk to him. Tanpa memastikan kebenarannya, mereka bertiga pun melakukannya dengan Mia yang langsung meniup lilinnya. Tetapi nampaknya teori ini hanyalah teori asal-asalan yang memang tidak ada dasar ilmunya. Frustasi dengan hal tersebut, Mia nekat melakukannya sendiri. Talk to me. Sungguh mengerikannya tempat tersebut. Mia melihat Riley sedang terjebak dan dikerumuni oleh arwah-arwah yang kelaparan. Sehingga pada akhirnya tak ada jalan keluar lain untuk masalah ini kecuali adalah kematian. Pulang ke rumah, kebetulan ada si ayah yang ingin memberitahu sesuatu sebelum ibunya meninggal. Mia yang selama ini selalu menyalahkan ayahnya atas kematian sang ibu pun nampaknya sudah salah besar. Karena dari catatan terakhir sang ibu dengan jelas mengatakan jika bunuh diri yang dilakukannya bukan dipicu oleh ayah tirinya, tetapi memang atas kehendaknya sendiri yang ingin mengakhiri penderitaan atas penyakit kanker yang tak kunjung membaik. Blaming yourself. It's not true.
Saat sedang berpelukan dengan ayah tirinya itulah sosok arwah jahat ini kembali menampakkan dirinya dengan wujud sang ibu, dengan mengatakan jika semua yang dikatakan oleh ayah tirinya adalah bohong. Sehingga Mia dengan cepat masuk ke dalam kamar. Namun si arwah lagi-lagi melakukan tipu daya, seolah ayahnya adalah orang jahat yang akan membunuh Mia. Lalu ketika si ayah berhasil masuk, Mia pun mengambil gunting dan menikamnya tepat di lehernya. Mia yang sudah terjebak tipu muslihat iblis pun menghubungi Jet untuk datang ke rumahnya. Sehingga Mia bisa dengan mudah masuk ke dalam ruangan tempat Riley dirawat. Lalu dengan gunting di tangannya, Mia mencoba untuk membunuh Riley. Saat Jet menemukan ayah tiri Mia terluka, ia segera memberitahu ibunya untuk memeriksa Riley. Riley! Hey, where's my son? He was in his... Oh my god! Atas pengaruh arwah di dalam tubuhnya, Mia diperintahkan untuk membunuh Riley. Namun dengan perasaan bersalah yang besar, Mia pun mencoba melawan pikirannya sendiri yang dikendalikan si arwah dengan cara menabrakkan dirinya sendiri saat mobil melintas. Lalu kemudian ketika Mia tersadar, ia merasa kebingungan dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Saat melangkahkan kakinya, Mia tiba-tiba sudah berada di rumah sakit dan melihat Riley sudah sembuh total. Dad? Lalu kemudian Mia tiba-tiba ditarik ke ruangan gelap dengan sebuah tangan yang mengajaknya bersalaman. Dan sungguh sangat mengejutkan ketika Mia akhirnya menyadari jika saat ini dia adalah sosok arwah yang dijadikan mainan oleh para remaja. Persis seperti saat dia dan teman-temannya melakukan permainan itu. Akhirnya Mia menyadari sekarang ia bukanlah manusia lagi, melainkan adalah arwah gentayangan yang terjebak di antara dunia manusia dan dunia gaib. Film pun berakhir. Gimana nih guys filmnya? Seru kan? Mungkin segitu aja video kali ini. Gue Bagus Kusuma dari 1 Detik, pamit undur diri. Bye-bye. Aduh guys, sorry banget nih gue lagi pilek plus batuk. Karena emang cuacanya lagi nggak baik sih cuacanya. Jadi buat kalian jaga-jaga kesehatan lah ya. Sorry juga waktu gue nge-record ya banyak mobil, motor, suara-suara lewat. Ya karena gue di pinggir jalan jadi susah ya. Jadi mohon dimaklumi aja Oke Thank you, bye-bye.